Shalom teman-teman JC, welcome to Junior Church 10 Anniversary. Aku Floren, sangat senang sekali menyambut teman-teman semua hadir di sini secara online. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, aku mau ngucapin selamat datang dan selamat bersinggah di komunitas kita Junior Church Palembang. JC itu adalah wadah untuk kita. Ya, aku dan kamu yang sama-sama mau belajar untuk bagaimana menjadi pengikut Yesus. Dan JC hadir di sini untuk memfasilitasi kita semua. Dan hari ini tepat 10 kali kita telah mengulangi momen yang sama, yaitu JC Anniversary. Di tahun yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu mengingat bahwa ada Tuhan yang sama yang menyertai JC selama 10 tahun ini. Dan aku percaya selama JC berproses 10 tahun ini, kita semakin menyadari identitas diri kita di hadapan Tuhan, yaitu sebagai anaknya Allah. So, izinkan aku membacakan ayat tema tahunan JC hari ini sebagai penutup. Ada di 1 Petrus 2 ayat 9-10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. So, happy anniversary JC, dan mari siapkan hati kita dan diri kita untuk beribadah bersama. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang baik. Hari ini kami dapat merayakan ulang tahun GCNF yang ke-10 tahun. Terima kasih juga Bapa, 10 tahun GC berjalan, 10 tahun Kau tak pernah tinggalkan GC, Kau selalu sertai GC, Kau selalu topang GC, Kau selalu percaya GC, dan juga biarlah GC dapat menjadi wadah bagi generasi-generasi muda yang ingin melayani Kau lebih lagi. Bapa, hari ini kami akan ibadah ya Bapa. Berikanlah kami jaringan yang baik dan juga berikanlah kami fokus agar kami dapat mengikuti setiap acara dengan baik, tanpa kelewat satu acara pun. Bapa, kami tahu keadaan memaksa kami untuk melakukan GCNF secara online, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau lawat kami di setiap rumah-rumah, tidak terkurang apapun. Bapa, hari ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh anak-Mu yaitu Ko Asher. Biarlah kami dapat mengerti setiap firman yang dibawakan oleh Ko Asher, dan biarlah dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, atas nama Tuhan Yesus, amin.
I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. So I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Yes, Lord. I raise a hallelujah with everything inside of me, and I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Come on, say, I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear loves a hold on me, and I'm gonna sing. So I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Come on, raise your hand, guys. Oh, Lord. Yes, Jesus. Sing a little louder. Sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder. Come on, sing. Sing a little louder. Presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder.
JC semuanya. Halo teman-teman JC semuanya. Apa kabar kalian semua? Kami mengucapkan selamat datang di ibadah JC anniversary yang ke-10. Beri tepuk tangan semuanya. Nggak kerasa ya, JC udah 10 tahun aja loh teman-teman. Oke, saat ini aku mau ajak kita semua, kalian juga yang nonton ya. Kita mau sama-sama melompat bagi Tuhan. Kita sama-sama menari bagi Tuhan. Are you ready? Aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri saat ini. Ya, yang di rumah jangan lupa bangkit berdiri saat ini karena kita mau melompat dan menari buat Tuhan. Oke? Are you ready guys? Are you ready guys? Woo! Semua tepuk tangan ya. Are you ready? Are you ready? Come on! Come on guys! Are you ready? Haha! I'd rather slay walking on water than spend my life wondering what if it's you. Tell me to come, 'cause you alone can tame the wildest wind. I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. This is how you walk on water, one foot in front of the other. Never gonna let you go under. Just put one foot in front of the other. Say. Come on, say. I got a faith deeper than feelings, 'cause I know a name that's greater than the storm. The storm. I got a God who never ever fails me. He's close enough to catch me if I fall. And I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. Say what? This is how you walk on water, one foot in front of the other. Never gonna let you go under, just put one foot in front of the other. Say this is how you walk on water, one foot in front of the other. Never gonna let you go under, just put one foot in front of the other. Say what? This is how you walk on water, one foot in front of the other. Never gonna let you go under, just put one foot in front of the other. So I'm stepping out on your word. I'm stepping out on your word. I'm stepping out on your word. Tiptoe to stepping out on your word. I'm stepping out on your word. I'm stepping out on your word. So I'm stepping out on your word. I'm stepping out on your word. Okay guys, are you ready? Udah pastiin kalian udah berdiri semua ya. Kita sama-sama mau menari buat Tuhan, oke? Buat Tuhan loh. Udah tau gerakannya ya? Udah tau kan? Are you ready? Are you ready guys? We're gonna walk on water, okay? We're gonna walk on water. Come on. 1, 2, 3. Stepping on your toes. We go right foot and left foot. All day with it. Go right and left, say. One more time. Stepping on your toes. We go right foot, left foot. All day with it. Go right or left, say one more time. So stepping on your toes, stepping on your toes. We go right and left. All day with it. Go right, go left. This is how you walk. How you walk on water. One foot in front of the One foot in front of the other. Let you go under. Just put one foot in front of the other. Say, this is how you walk on water. One foot in front of the other. Never gonna let you go under. One foot in front of the other. This is how you walk on water. One foot in front of the other.
I've been faithful and I've been reckless at every bend. I've held everything together and watched it shatter. I've stood tall and I have crumbled in the same breath. I have wrestled and I have trembled towards surrender. Just my heart adrift and drifted home again. Wondered blessing till I've been desperate to find redemption. And every time I turn around, Lord, you're still there. I was found before I was lost. I was yours before I was known. Grace to spare for all my mistakes, and that part just raised me. And I know I don't deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is who you are. It's a grace I could never add to be somebody you still want. But somehow, you love me as you find me. Teman-teman sama-sama dari awal katakan, Who am I to think your glory needs my praises? But if this borrowed breath is yours, Lord, take it all. You are faithful and you are gracious, and I'm just grateful. To think you don't need a single thing and say you want my heart. I was found before I was lost. I was yours Before I was known. You wear the scars for all my mistakes, and that part just raised me. And I know I don't deserve this kind of love. Oh no. Somehow, this kind of love is who you are. It's a grace I could never add to be somebody you still want. But somehow, you love me as you find me. You love me as you find me. Oh Lord, you love me as you find me. You love me as you find me.
17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Teman-teman, aku mau ajak kalian untuk satukan hati kalian saat ini. Yes, Lord. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi JC selama 10 tahun ini ya Tuhan. Yes, God. Kami percaya ya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar bagi kami ya Amin. Tuhan. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Amin. Amin. Kami percaya kami adalah kepunyaan-Mu ya Bapa. Yes, Jesus. Kami percaya Engkau belum selesai dengan kami sampai detik ini ya Tuhan. Maka hari ini ya Tuhan kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah. Jesus. Teman-teman, kalian boleh angkat setiap ucapan syukur kalian sama Tuhan. Kalian boleh angkat setiap penyembahan kalian sama Tuhan. My Lord. Kami bersyukur ya Bapa. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu, Bapa. Saat ini kami datang, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh hati kami untuk-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu ya Bapa. Yes, Lord. Kami menyembah-Mu untuk setiap kami. Terima kasih semua karena anugerah-Mu, Yes, Jesus. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Hari ini kami kembali ingat Tuhan kebaikan-Mu, kasih-Mu, besarnya penyertaan-Mu buat kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Besarnya penyertaan-Mu buat JC Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia buat JC Tuhan Yesus. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Pakai kami menjadi generasi Yeremia-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa kami telah dipilih oleh-Mu Bapa. Kami telah diampuni, kami telah dibebaskan.
Kami dibenangkan Tuhan. Kami adalah terang dan garam-Mu Yesus. Utus kami, pakai kami Bapa. Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku. Ku adalah anak-Mu. Ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku. Ku adalah anakku. Ku dipilih, diselamatkan. Katakan ku adalah anakmu Tuhan. Kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu. Ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu. Kau selalu di pihakku. Ku adalah anak. Katakan ku dipilih Tuhan. Kami diselamatkan ya Bapa. Kami anakmu Yesus. Kau selalu Tuhan Yesus di pihakku. Ku adalah anakmu. Ku adalah anakmu yang Dia bebaskan. Sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Katakan yang Dia bebaskan. Sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat dalam rumah-Mu Tuhan. Sama-sama katakannya, katakan akulah anak Sang Raja. Sang Raja. Ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah. Kau selalu di pihak kami Tuhan. Di pihakku. Ku adalah anakmu. Ku adalah anakmu. Ku adalah anakmu. Benar Tuhan bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan Yesus. Kami dibebaskan, kami diampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, thank you Lord. Yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Shalom JC, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk JC. Udah gak terasa kita 10 tahun
ada di gereja GBI MPI Raya 15. Dan saya percaya JC selama 10 tahun ini semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Dan biarlah sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. 10 tahun Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan, bersama dengan anak-anak muda di tempat ini ya Bapak. Yang Kau percayakan Tuhan untuk pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau selalu baik terhadap kami ya Tuhan. Kau selalu setia Tuhan sama kami ya Tuhan. Kau gak pernah tinggalin kami Tuhan. Kau selalu ngajarin kami Tuhan banyak hal Tuhan untuk kami bisa mengerti. Bertumbuh menjadi orang yang semakin lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, biarlah ibadah hari ini Tuhan menjadi satu ucapan syukur kami Tuhan sama Tuhan. Satu bentuk rasa terima kasih kami sama Tuhan. Tuhan udah mau percaya sama kami. Selama 10 tahun Tuhan mau berjalan sama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Izinkan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Izinkan hamba-Mu Tuhan berbicara Tuhan melalui hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar Tuhan. Di rumah mereka Tuhan. Roh Kudus Kau bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Ketika mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka menjadi mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau flashback sedikit. JC selama 10 tahun. Saya masih ingat ketika tahun 2011 di awal itu gembala kita meminta sama Coach Joshua untuk running JC. Itu sebuah departemen baru di gereja ini. Selama ini kita tahunya cuma sebelum itu kita tahunya cuma youth dan sekolah minggu. Tetapi tahun itu gembala meminta untuk buka departemen baru yaitu JC, Junior Church. Nah, akhirnya Coach Jos bersama teman-teman, termasuk saya, ada Stevi juga, dan beberapa teman-teman yang kalian sekarang sudah jadi leader, sudah ada yang sudah mau merit, ada yang sudah merit malahan. Kami akhirnya membuka JC di sekitar bulan Juli atau Agustus 2011. Saya masih ingat hal yang saya terus dorong untuk kami berdoa bersama, doakan bersama, yaitu adalah identitas dari JC itu sendiri. Dan bukan cuma identitas tapi juga tujuan. Kenapa saya terus mendorong hal itu? Karena saya berpikir tanpa identitas dan tanpa tujuan, JC akan berlari liar. Dan saya masih ingat sampai beberapa tahun setelah itu, kami cukup struggle, kami cukup menghadapi tantangan untuk kami bisa terus stand firm dengan identitas yang Tuhan beri. Dan bukan cuma sekedar tantangan itu dari kami sendiri, tapi tantangan itu juga datang dari luar. Banyak orang terus mempertanyakan JC, mempertanyakan kapabilitasnya, apakah mungkin ini terus lanjut, anak-anaknya masih kecil-kecil gitu kan, anak muda semua yang pelayanan. Tapi puji Tuhan, saya melihat bahwa ketika kita berjalan dalam Tuhan, ketika kita berjalan di track yang benar, ada penyertaan Tuhan lewat apapun yang kita lakukan. Amin. Cukup lama pada akhirnya kami bisa merasa pede dengan identitas kami.
cukup banyak proses yang kami alami juga. Untuk sampai pada satu titik kami merasa firm dengan identitas yang Tuhan beri dalam pelayanan ini. Dan identitasnya adalah sebuah wadah di GBI, Gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah Rayon 15 yang memfasilitasi anak-anak remaja usia 12 sampai 17 tahun. Untuk apa? Untuk mereka menjadi anak panah di tangan pahlawan. Nah, Mazmur 127 ayat 4 itu yang menjadi landasan identitas dan tujuan dari JC. Di awal kita melayani Tuhan, Kojo sering ngomong tentang hal itu. Kita ini adalah anak panah. JC harus menjadi anak panah. Bukan cuma sekedar anak panah, tapi anak panah di tangan pahlawan. Sesuatu yang harus tepat, melesat. Dan dari situlah akhirnya kami berkembang. Memulai sebuah misi. Dari situlah kami mengembangkan pelayanan kita. Dari identitas yang Tuhan beri. Nah, dalam hidup kita, kadang-kadang kita mengerti, kebanyakan dari kita mengerti identitas kita siapa. Kalau ditanya, kamu siapa? Lulusan mana? Tahu jawabannya. Anak siapa? Tahu jawabannya. Kalau apalagi misalnya ditanya rohani juga mungkin ngerti lah. Apa identitas kamu dalam Tuhan? Anak Tuhan. Kan gitu kan. Gak mungkin bilang anak setan kan. Gak mungkin. Kan gitu kan. Tapi kita kadang lupa. Gak cukup sampai kita cuma ngerti identitas kita doang. Tidak cukup sampai kita berhenti cuma tahu tok kita ini siapa. Tapi kita juga harus tahu tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tahu tujuan dan rencana. Kenapa kita diberi identitas seperti ini? Kenapa saya jadi seorang asyar? Kenapa Tuhan panggil saya ada di tempat ini, di JC misalnya? Kita harus tahu tujuannya apa. Kalau enggak, kita bisa berbahaya sekali. Bayangin seseorang yang mengerti overpower dalam dirinya, misalnya dia anak seorang pejabat, tapi dia nggak tahu tujuannya, hidupnya apa. Maka dia akan ugal-ugalan misalnya di jalan. Terus disambil, misalnya dia hampir mencelakakan orang lain. Kamu nggak tahu saya siapa? Nggak tahu saya siapa? Anak si A, anak si B. Tapi identitas itu menjadi tidak ada artinya. Malah kita mempermalukan identitas kita sendiri. Ketika kita nggak ngerti tujuan hidup kita. Nah, JC harus mengerti itu. Teman-teman di sini sekarang harus tahu hal itu. Kalian bukan cuma sekedar tahun ini kita bicara soal identitas. Kalian bukan cuma sekedar bicara soal siapa diri kalian di hadapan Tuhan. Tapi kalian juga harus ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian. Di JC kita harus belajar hal itu. Karena pada saat inilah, umur-umur inilah kita krusial banget. Dan saya bersyukur Stevi tahun ini bicara banyak soal itu. Dan saya berharap selesai tahun ini kita mengerti, kita semua mengerti, minimal kita tahu Tuhan pengen kita ngapain. Gitu. Kita nggak jalanin per tahun depan, kita terus bertanya-tanya, ini dari Tuhan bukan? Ini dari Tuhan bukan? Apakah? No, kita harus mulai belajar, cari. Bukan cuma sekedar mengenal, menemukan identitas kita. Tetapi juga kita belajar apa makna di balik itu. Kenapa saya harus begini?
Kenapa saya jadi seorang Steffi, ketua JC misalnya? Kenapa Tuhan suruh saya ada di sini? Kenapa Tuhan izinkan proses yang ada dalam hidup saya terjadi? Pasti semua ada maksudnya. Dan ketika kamu menemukannya, kamu akan berjalan semakin stronger, berjalan semakin kuat di dalam Tuhan, bertumbuh semakin dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Ketika kita kehilangan identitas kita, maka kita akan mudah menyerah terhadap apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saya ulangi, ketika kita kehilangan atau kita meragukan identitas yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita, kita akan dengan mudah kehilangan atau kita dengan mudah tersesat. Ketika Hawa mulai kehilangan, mulai ragu dengan Tuhan, dengan identitas dia di hadapan Tuhan, maka Hawa kehilangan ketaatannya dengan Tuhan. Bahkan dia ngajak Adam. Ada seorang pangeran di Inggris. Mungkin kalian tahu, dia seorang keluarga kerajaan Inggris. Ketika dia mulai meragukan keluarganya, dia mulai meragukan identitasnya, maka dia akhirnya memilih menyerah, meninggalkan semuanya itu. Dan pada akhirnya siapa yang menyesal? Ya dia sendiri. Kehilangan jabatan, kehilangan keistimewaan dan lain sebagainya macamnya. Sangat penting untuk kita bisa mempertahankan identitas kita di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaan yang tidak kalah pentingnya setelah itu adalah, what you gonna do with that? Nah, tadi disebut di pembukaan tadi, ada sebuah ayat yang merupakan ayat tahunan tahun ini di JC, yaitu di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita bahas dulu di ayat yang ke-9. Di ayat ini ngomong begini, Tuhan tuh bukan cuma sekedar pengen kita jadi seorang Kristen yang ya udahlah, udah Kristen kan, gak usah fanatik amat lah. Ya udahlah, yang penting ke gereja lah, jangan lupa bawa persembahan. Ya udahlah gitu, gak usah. Yang penting pelayanan lah, gak usah gimana. Yang penting ada ala kadarnya lah jadi Kristen itu. Bahkan saya pernah dengar cerita, ada orang datang ke gereja terus kemudian ditanya, "Bu, udah daftar belum?" Terus dia marah, "Kenapa sih ke gereja harus ribet banget? Ke gereja itu yang penting bawa persembahan aja," dia bilang. Nah, Tuhan gak pengen kita cuma sekedar begitu. Tuhan pengen kita menjadi
lebih dari itu. Tuhan pengen kita punya tujuan. Bahkan kalau kalian tahu, JC juga punya ayat Efesus 2 ayat 10. Saya ingat, cuman saya lupa tiba-tiba. Saya akan bacain Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan tuh gak pengen kita cuma sekedar Kristen. Tuhan tuh gak pengen kita cuma sekedar jadi terpilih, menerima anugerah keselamatan. Tapi Tuhan pengen kita menjadi imamat yang rajani, the royal priesthood. Imamat itu yang dipanggil Allah untuk melayani Dia. Imamat yang rajani itu adalah orang yang dipanggil Allah untuk melayani kerajaannya. Itu imamat yang rajani. Kita dipanggil untuk melayani kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani kehendak kerajaan Allah. Kita punya tugas khusus di bumi ini. Bukan cuma sekedar hidup, ngabisin beras, dan lain-lain sebagainya, menghasilkan uang. Tapi Tuhan pengen kita melakukan sesuatu. Bahkan di ayat selanjutnya ngomong begini. Umat pilihan Allah, sebentar. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi bukan cuma sekedar sampai imamat yang rajani, tapi ada juga bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Ngomong tentang apa? Itu ngomong soal kamu gak bisa sendirian. Bangsa itu bilang tentang sebuah komunitas. Kamu harus menjadi bagian dalam sebuah komunitas. Ada namanya, ya sudahlah, yang penting ke gereja, gak usah masuk ini masuk itu, ikut cool, kamu gak usah ikut permentoran, gak usah. Gak bisa. Kamu gak bisa bertumbuh sendiri. Kamu perlu komunitas yang benar, komunitas yang bertumbuh untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Gitu loh. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan pengen kita menjadi bangsa yang kudus. Bukan pribadi, cuman sekedar pribadi aja. Tapi bangsa-bangsa ngomong tentang komunitas. Kita menjadi bagian dalam sebuah komunitas. Kalau kalian berpikir bahwa di komunitas ini aku gak dapat apa-apa. Percayalah, kalau kamu diproses dalam sebuah komunitas, itu bukan berarti kamu gak dapat apa-apa. Tapi kamu dapat proses. Setidaknya dapat proses. Lumayan kan? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu tugas kita. Sebenarnya 1 Petrus 2 ini, surat dari Rasul Petrus ini merupakan sebuah kutipan dari firman Tuhan di kitab Musa. Jadi firman ini sebenarnya adalah omongan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel. Dari firman ini Rasul Petrus mau mengingatkan kembali bahwa seluruh orang yang percaya kepada Kristus bukan cuma sekedar
untuk bukan cuma menjadi sekedar orang biasa, tetapi lebih dari itu. Tuhan punya tuntutan khusus sama hidup kalian. Bahkan di kitab Matius, Yesus mengajarkan bahwa Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16, Yesus ngomong gini, kamu adalah garam dunia. Kamu harus menjadi garam dunia. Kamu artinya apa? Kamu harus berdampak untuk dunia. Tapi pengajarannya nggak sampai situ. Ada konsekuensinya. Saya ngerti bahwa yang kita omongin ini jalannya 10 tahun. Kita ada di sini sekarang, jalannya tuh 10 tahun. Saya ngerti bahwa yang saya khotbahkan mungkin nggak sampai 30 menit ini. Mungkin butuh proses yang sangat panjang dan nggak mudah juga. Tapi dengar baik, keputusan kalian mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau ya udah biasa aja. Tapi dengar baik gini, saya selalu ngomong gini, mau sungguh-sungguh, mau enggak, capeknya sama. Tapi rewardnya beda. Keputusan di kalian. Capeknya sama, tapi rewardnya beda. Tuhan bilang, kalau garam itu tidak asin lagi, jadi hambar. Dengan apa dia diasinkan? Selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita make identitas sebagai anak Tuhan, tapi kita tidak bersikap seperti anak Tuhan. Kita tidak mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Itu keputusan kita. Saya tidak ngomong, oh kalau begitu berarti masuk neraka kok. Oh enggak tahu ya saya. Neraka, surga itu bukan hak saya untuk ngomongin. Cuma dengar baik, firman Tuhan ngomong, kalau kamu enggak asin lagi, kamu garam. Kalau kamu enggak asin lagi, kalau kamu enggak bisa berdampak lagi hidup kamu menyerah dengan keadaan, meninggalkan, mungkin menyalahgunakan identitas kita, atau mungkin meragukan identitas kalian. Tuhan bilang, untuk apa lagi selain dibuang dan diinjak orang? Karena Allah ingin melalui kita, melalui hidup kita, melalui identitas yang kita bawa, dunia tahu. Supaya dunia tahu, supaya dunia mengenal Allah yang kita sembah. Supaya dunia tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah kasih. Supaya dunia tahu Allah yang kita sembah adalah baik. Supaya dunia tahu di dalam Allah yang kita sembah terdapat keselamatan melalui hidup kita. Saya berdoa biarlah JC, terutama leader-leadernya ya, teman-teman yang melayani di sini, kalian bisa menjadi contoh, menjadi teladan bahwa 10 tahun ini Tuhan bekerja di dalam JC. Bukan cuma sekadar hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang kita selalu adakan setiap tahun, anniversary begini, tetapi kita tunjukkan melalui karakter kita. Kita tunjukkan melalui pelayanan kita, kualitas pelayanan kita. Kita tunjukkan melalui apa yang kita kerjakan sehari-hari. Baik itu di rumah, di sekolah, mungkin ada yang bekerja. Kita tunjukkan
apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita selama di sini. Dan dengar baik. Saya selalu ngomong gini, teman-teman yang leader, yang mentor, apa yang kalian pengen wariskan ke generasi di bawah kalian? Itu bukan sekedar apa yang kita ucapkan di sini ataupun di permentoran kita. Oke? Teman-teman yang sudah mementorin, apa yang kalian pengen mereka lakukan sebagai anak mentor kita, anak didik kita, atau teman-teman yang kita Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau kalian pengen mereka berbuat sesuai dengan firman Tuhan, kalian pengen mereka rajin membaca firman Tuhan, kalian harus lakukan dulu. Kalian pengen mereka excellent dalam pelayanan, kalian lakukan dulu. Kalian pengen mereka gak hitung-hitungan sama Tuhan, lakukan dulu. Jadi teladan. Amin. Dan saya berharap penyembahan kita bukan cuma sekedar nyanyi di sini. Penyembahan kita adalah ketika kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Percuma kalian menyembah Tuhan, tapi kalian tidak kenal dengan apa yang kalian sembah. Percuma. Penyembahan, Tuhan bilang beberapa kali di dalam Alkitab, aku tidak suka persembahan. Yang aku suka adalah pendengaran akan firman-Ku, akan perkataanku. Penyembahan ketika kita mengenal, ketika kita merespon apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan salah satu ekspresinya memang itu bernyanyi di hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan. Oke? Mari kita bangkit berdiri. Teman-teman yang di rumah mungkin bisa bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Masing-masing berdoa sama Tuhan. Saya minta teman-teman bisa mengambil waktu sebentar. Kita berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan. Minta Roh Kudus menguatkan kita. Minta Roh Kudus untuk membantu kita melakukan firman-Nya. Minta Roh Kudus untuk membantu kita menjadi semakin serupa dengannya. Mungkin selamanya kita selalu minta hal-hal yang lain. Kita minta A, kita minta B, kita minta C untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan hati kita. Cuman hari ini dan mulai saat ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk dalam doa-doa kalian, dalam doa-doa kita minta Tuhan, biarlah kehendak Dia, rencananya yang terjadi atas hidup kita. Dan biarlah kita mampu menyelesaikan. Kita mampu menyelesaikan hidup kita dengan baik. Ketika kita nanti bertemu dengan Dia, kita disebut hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Bapa, urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Urapi mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Mereka yang menonton Tuhan video ini. Mereka yang menonton siaran langsungnya Tuhan. Tuhan Kau urapi mereka. Jamah hati mereka Tuhan. Jamah pikiran mereka Tuhan. Bapa, berikan kami keinginan yang kuat Tuhan. Untuk menjadi pelaku firman-Mu. Untuk menyelesaikan Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bukan sekedar menjadi seorang yang biasa-biasa saja. Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat selama ini Tuhan kepercayaan Tuhan sama JC Tuhan. 10 tahun Tuhan. Kami gak sempurna Tuhan. Kami masih muda. Kami banyak melakukan kesalahan ya Tuhan. Tetapi Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang menjadikan semuanya baik. Kami melihat segalanya baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati Tuhan leader-leadermu tempat ini Tuhan. Berkati masa depan mereka. Pegang masa depan mereka Tuhan. Engkau yang atur Tuhan segalanya Tuhan dalam hidup mereka. Beri Tuhan yang terbaik. Kami percaya yang terbaik ya Tuhan. Berkati Tuhan keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudari mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan hubungan mereka Tuhan. Berkati sekolah Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat 10 tahun yang indah bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ini ruang Bethlehem nggak sih? Oh iya ya, gak kepikiran juga. Satu Korintus 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Oh iya, tubuh itu kan banyak anggota ya, tapi mereka kan tetap satu kesatuan. Hah? Maksudnya? Maksudnya kita kan dapat balon yang berbeda nih. Nah, tujuannya itu sama. Yaitu tujuannya kita ada di tempat. Oh, berarti balonnya harus disatuin dong. Oh gitu. Ya udah, yuk coba satuin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah selesai Tuhan ibadah hari ini. Tapi biarlah Tuhan, Engkau belum selesai atas hidup kami Tuhan. Kami mau Engkau pakai lagi Tuhan. Kami mau hidup untuk Engkau Bapa. Ya Tuhan, hari ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut ibadah Tuhan, biarlah Tuhan Engkau ajar kami, untuk kami mau memakai masa muda kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau pakai kami Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan jika ada luka Tuhan Kau yang pulihkan Tuhan. Jika ada pintu hati yang tertutup boleh Engkau bukakan Tuhan. Bentuk baru Tuhan hidup kami, bentuk baru hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan kami semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ubahkan teman-teman kami Bapa. Boleh Engkau panggil Tuhan teman-teman kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami mau belajar Tuhan punya iman seperti Daniel Tuhan. Kami punya hati seperti Daud Tuhan. Kami punya kesabaran seperti Yusuf dan kami punya ketaatan seperti Nuh ya Bapa. Kami mau Tuhan Kau pakai kami Bapa. Kau pulihkan kami, Engkau bentuk baru Bapa. Aku mau berdoa juga Tuhan untuk generasi ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai generasi kami Tuhan. Biarlah Tuhan generasi kami Tuhan, melalui generasi ini Tuhan boleh ada jiwa yang diselamatkan Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami juga Engkau pulihkan Bapa. Kami rindu Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan boleh ada kemuliaan-Mu Tuhan. Turun Tuhan atas bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bersama dengan bangsa kami Tuhan. Kau jangan tinggalkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk masa pandemi ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang cukupkan segala kebutuhan kami Bapa. Engkau yang menjadi pengharapan. Engkau menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk mengerti apa maksud-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika hari ini Tuhan kami selesai ibadah, biarlah Tuhan selesai dari ibadah kami ini Tuhan kami tidak sama lagi. Kami boleh diubahkan tuh Bapa. Dan bila sebentar lagi Tuhan kami ingin mengakhiri ibadah kami. Biar Tuhan Kau berkati, Engkau berikan damai sejahtera Tuhan atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah selesai beribadah, kami telah selesai berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mohon terima berkat dari Tuhan.
Terimalah berkat ini, kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang akan menyertai engkau, melindungi engkau, menjagaimu sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the